junglernya Xbox. Jungle karena Xbox dan Jamet Kurasai akankah terhadap seorang Aulus? Ini oke sih Aulus. Aulus Pak, gimana? Atau sesuatu yang unik mungkin untuk Aura Esports. Unik atau mereka nongol Karina lagi? Enggak sih. Enggak, Karina mereka nggak bisa tembusin Grok DKK. Aulus sih kalau mereka tahan badan sih depan. Mereka udah punya Nathan nih, tinggal yang nahan badan depan. Mereka punya Rafaela juga. Fighter udah paling pas sih. Oh iya. Alucard. Iya, ada ini sih, ada Nathan ya, Pak Pul. Masih bisa sih mungkin. Tinggal yang nahan badan di depan aja gitu. Iya, dia butuh nahan badan lagi boleh sih. Baxi ya. Wah. Balmon oke juga. Oh, Karina lagi dan lagi ternyata. Ya, Karina. Legit. Oh, berarti kali ini mereka tidak kekurangan damage karena mereka percaya dengan adanya Dan siapakah yang akan menuju ke arah Grand Final dan bertukar posisi Pendragon menuju ke arah jungler? Wow, menarik QW, menarik Semakin sulit untuk membaca Evo Second semisal mereka lolos ke final ya nanti. Ini yang mau main siapa nih junglernya nih? Wah, ini mengerikan sekali sih. Bahkan kita bisa bilang Pendragon kali ini mau coba untuk mendapatkan 2 jungle sekaligus. Apakah berhasil atau malah terreset? Ingat, waktu sangat mahal ketika dengan ada perebutan Little Wanderer yang berada di arah sungai, Pak Pulu. Yap, dan sementara untuk Xbox sendiri udah berhasil mengamankan dengan 2 master jungle sekaligus dan juga Little Wanderer kali ini berhasil diambil juga. Selamat sudah. Dapat Little Wanderer, dapat 1 buah jungle, bahkan 2 jungle, dan bakal menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Tapi di sisi lain bakal ada sedikit poking damage dari seorang YP yang terlihat atas seorang Ando. Perubahan sedikit posisi dengan adanya Ando yang menggunakan Selena. Wah, ini keren sih. Tasnya tahu-tahu ada di God Lane gini bertukar posisi kayak begitu ya. Andonya juga jadi Selena. Iya. Jadi ini bertukar semua nih. Bareng ngomongnya. Iya, nadanya sama. Gimana ini jadi ya? Oke. Tapi Pendragon kali ini sudah level 4 berhasil mendapatkan 1 buah gold minion junior. Tapi Drew di depan sana dengan 1 buah Rafaelanya memberikan sedikit damage. Maka coba dipaksa. Ada Pendragon, tapi Pendragon ingat Vira Garmonnya sisa 1/4 dan jangan sampai meleduk, bukan saatnya Pak Bulung. Belum saat ya karena Lasin Sanity sangat dibutuhkan loh. Luar bebeknya sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan ya. Sangat-sangat heboh juga kemarin itu Pak ya. Oh iya. Di mana-mana. Ya, nanti saya akan lebih jelas ngomongnya. Oke ya. Oke, para pemain dari tim Aura lebih bermain dengan cukup santai. Tapi lelenya tiba-tiba kena ke arah seorang Jamet yang bahkan kita pun tidak tahu mengarah ke arah mana. Iya. Lelenya berbahaya. Apakah EVOS memang menimbulkan player-player berlele? Ya, dulu ada Rexy, lalu Luminer. Sekarang Ando. Panzer. Uwan juga bahaya lelenya. Ya kan, apakah EVOS Legends memang para peternak lele? Bukan main, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. EVOS Legends, EVOS Icon semuanya punya player yang berlele-lele. Karena kita lihat di sini Jamet memberikan damage yang cukup sakit, tapi apakah akan menjadi first blood? Masih ada flicker yang bagus dari seorang Panzer, mendikai permainan dari seorang Jamet yang luar biasa. Dan ingat, kali ini lele dari Selena seorang Ando itu damage-nya burst. Bukan roamer loh. Betul. Ini pasti bakal punya item lebih cepat dibandingkan Panzer di game yang pertama. Betul. Dia bakal lebih sakit juga semisal bisa nge-follow up nantinya ya. Dengan adanya Garaute juga, jadi Andonya masih stay dulu di midnya, belum terlalu jalan sebenarnya. Jadi ini masih mengandalkan untuk kekuatan dari masing-masing player di laning phase mereka. Dan kalau kita lihat ya, so far so good untuk keduanya. Tapi sebenarnya EVOS mereka karena punya Selena, gue berharap banget di sini EVOS lebih agresif karena mereka juga punya Grok, mereka punya Selena. Mereka harus bisa memberikan lebih lagi dari segi tekanan. Oke, tapi ternyata tekanan berada di arah bottom lane. Tas yang terkena tekanan sedikit pressure atas seorang Cait. Lihat, ada Panzer mencoba untuk mengawal para pemain dari tim Aura. Tapi di depan sana Saeb dengan flicker yang menuju untuk mundur. Gak mau memaksakan keadaan karena ada Pendragon yang tiba-tiba datang. Ia menggunakan Xbox, bukan menggunakan Yuzo. Nih mereka dari EVOS lebih memilih untuk membuat perimeter dan juga membiarkan rekan-rekannya melakukan farmingan gitu loh. Ya, betul. Selalu kayak begitu. Mereka nggak mau melakukan terlalu banyak inisiasi seperti contoh untuk kali ini karena emang tadi kena juga untuk Abyssal Arrow-nya dibalas lagi dengan Holy Baptism, lalu Panzer udah mulai hadir. Mereka akan mundur lagi harusnya karena dari Xbox sendiri jaraknya masih cukup jauh. Ada Pendragon di dalam rumputan udah keluar, Fire Missile dikeluarkan dan sekarang Purple Buff-nya akan langsung segera diganggu oleh Panzer atau hanya dilihat-lihat aja.
Oke, tapi ternyata para pemain dari tim Aura mereka memilih untuk farming terlebih dahulu. Udah ada Hunter Strike dari seorang Cait. Bahkan dari tim Aura kali ini tidak terzoning seperti game yang pertama. Mereka bermain dengan aman, nyaman, sentosa dan rajin menabung. Dan tentunya di mana di menit yang keempat menuju ke menit yang kelima belum ada first blood apa Wawa? Belum sama sekali ya. Yang dimana ini keuntungan untuk Aura. Karena mau gak mau EVOS mereka dengan komposisi seperti ini mereka harus bisa mendapatkan informasi lebih pasti yang pertama juga. Coba dipaksakan begitu saja dari seorang Jamet dan bahkan di sini Pendragon first blood didapatkan oleh seorang Panzer. Belum ada alas sisa ini tidak lihat Drew. Bahkan menuju ke arah belakang dan duar BP kali ini. Cait tidak bertahan Pak Pulung. Yap. Berhasil langsung mengamankan ke arah beberapa player yang ada. Tapi untuk sekarang 2 untuk 2. Iya. Masing-masing kehilangan ke arah junglernya. Tapi again and again kayaknya Jamet kalau pakai Karina kutukannya adalah dia bakal jadi first blood. Oke. Dan bahkan kali ini lihat dari seorang Pendragon yang tidak mendapatkan apa-apa. Lazi Sanitinya hanya memberikan assist. Tapi setidaknya di arah bottom lane sana hilang tersabet. Soliter terangkat jiwa dan raganya oleh seorang Selena Ando. Dan lagi Selena menjadi salah satu masalah untuk Aura. Apakah memang betul Aura ini terkena kutukan atas Selena dari tim EVOS Opung? Iya, gue gak tahu sih ya karena apa mungkin juga mereka jarang untuk berjumpa dengan Selena. Tapi kali ini juga Jamet sudah mengamankan satu buat Thunderbelt yang berarti akan ada efek slow lebih yang bisa dimainkan nantinya untuk Karinanya. Jadi lawan harus berhati-hati semisal out of the position dan terlalu depan juga. Oke, damage terlalu sakit dan seorang tas dan bahkan Drew harus hilang di tengah jalan. Chat masih mau lebih ditukar 1 untuk 1 dan Pasar bakal menjadi pilihan pertama dan Lelenya terhindar. Tertangkap dengan satu buat trap tapi ternyata tidak terkena. Lele masih menyelamatkan Cait di arah bottom lane. Pendragon masih terkawal. Lelenya berbahaya. Cait di depan sana. Tapi ada Rafaela dengan mode patung yang berada di tengah jalan yang masih berada di arah base. Baru kembali ke lane knockdown. Itu batu siapa tadi? Itu jatuh. Lagi nganter mobil bangunan nganter batu. Jatuh di jalan. Tapi sekarang pun mereka masih cukup bermain dengan ada 4-3 poin kill sejauh ini. Dari Jametnya masih fokus untuk melakukan farmingan juga. Tapi Tas dengan Lunoxnya udah terlihat gaya permainan yang begitu jelas, begitu on point, begitu pasti untuk melakukan efisiensi terhadap tiap skill yang dia milikin loh Muawa. Yes, dan kalau kita lihat tadi memang 5 menit awal semuanya lagi farming untuk mendapatkan gold. Kali ini mereka sudah mulai tampil dengan cukup agresif kalau kita lihat Pak Pulung. Dimana memang secara positioning Aura mereka jauh lebih fleksibel kalau kita lihat. Karena kali ini Aura mereka hanya mengandalkan Jamet dulu untuk di awal-awalnya. Tapi kalau kita lihat itu Caitnya bebas banget juga di top lane-nya. Cait masih farming terus-terusan. Harus dikasihkan spacing. Dan memang Jamet menjadi tumbal untuk awal. Itu kalau misalnya kita lihat semuanya dikasih ke Cait. Babysit dilakukan terhadap seorang Cait. Force, mau coba dipasang. Ward manipulasi satu buah Polystar berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan Saif juga dengan Jeb masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada apapun di depan sana. Tim fightnya kali ini lebih klasik lagi. Bermain dengan aman. Tidak mau ada yang overcommit. Mereka tidak ada bermain dengan salah satu commit yang tanpa ada barter, Opung. Betul. Dan ini mainnya super safe banget sih yang bisa terjadi sekarang. Radian juga bahkan sudah dibuy oleh beberapa pemain dari EVOS Icon. Ini di bawah kayaknya free banget tadi ya. Hingga Pendragon seorang diri tanpa ada gangguan, Inner Turret berhasil dirobohkan begitu aja. Belum ada lagi peperangan yang begitu besar yang kita lihat. Karena sekarang dari Turtle-nya pun dibebaskan aja akan menjadi keuntungan lagi untuk EVOS loh. Turtle-nya dapat, Inner Turret-nya dapat, dan net worth-nya semakin menjauh. Oke, lihat udah menuju perbedaan di 2000 gold di menit yang ke-8. Cukup ada signifikan perbandingan gap sosialita antara EVOS dan juga Aura Esports. Tapi ternyata di arah bottom lane dari seorang Tas memilih untuk clear minion. Mereka lagi-lagi bakal coba dapetin satu tapi Cait damage-nya terlalu besar. Wyverns mencoba untuk mengganggu dan Drew is coming. Okta bersama dengan Panzer mencoba untuk berada di gas depan sana. Udah kena flicker tapi lihat one charge menutup warung yang dibuka oleh seorang Okta. Bakal langsung saja kali ini Panzer masih mau lebih tapi tidak ada damage yang bisa membantu mereka memilih untuk objektif gaming di arah tengah. Hampir aja kena Abyssal Roll baru saja sekarang untuk Japet yang malah terkena di bagian tengah, langsung aja terkena Darkening. Chaos Assault hilang. Sudah satu sosok jungler yang dimiliki oleh pemain dari Aura Esports. Lele again and again. Apakah Jamet kali ini benar-benar suka Lele? Indo Pride sekali dan tentunya dari Wyforce kali ini memberikan satu buah cutting minion yang tandanya top turret dari tim Aura bakal diamankan oleh seorang Esmeralda.
Esmeralda bergerak dengan bebas mengganggu pergerakan dari seorang Rafaela, tapi di tengah sana memilih untuk mendapatkan satu buah mid turret karena Selena dengan mid turret Saeb diberikan damage langsung, ada satu power update terbang ke Flicker. Satu hit terakhir World Manipulation menyelamatkan jiwa dari seorang Asep, tapi ternyata kali ini lihat dengan Flicker dari seorang Esmeralda pun World Manipulation tak berdaya, tak mendapatkan apapun. Asep yang kalau dibalik namanya jadi Saeb berhasil kabur di arah jungle, Pak Pulu. Saeb lu. Saja. Gitu ya, betapur raja. Lasin Saditi dikeluarkan. Meledak sudah untuk Rafaela ya, tapi langsung aja dengan Valisarmo di bagian belakang mencoba untuk masuk lagi dan juga melindungi pergerakan dengan arah Pendragon. Pendragonnya selamat sejauh ini, tapi tidak dengan Pakito karena dua player dari Aura pun berhasil ditumbangkan. Oh my god, kali ini bahkan dengan Pak Kuito yang juga menjadi korban jiwa atas perperangan di arah tengah. Dua PB yang dilakukan dengan Lasis tadi cukup baik dan bahkan Pendragon masih bertahan. Hidup tak terambil untuk point kill. Jamet Kudasai di arah top lane sana masih mengekir, memberikan informasi kalau ada seorang Esmeralda akankah mencoba dilakukan overcommit, tapi lihat di arah bottom lane. Tepat sang Pendragon bersama dengan Tasbras mendapatkan Lord tanpa ada kontes sama sekali. Lord yang mahal, tak terkontes, tak ada satupun yang mendekat. Itemnya silakan Opung Wawa. Iya, dari Jamet Thunderbelt first item, second itemnya dia tadi adalah Athena Shield, tapi memang kalau sampai terkena satu buah Abyssal Arrow, efek stun, durasinya inilah yang berhasil untuk menumbangkan ya untuk Jametnya, karena follow up dari teman-teman EVOS Icon yang lain juga begitu cepat. Dan Pendragon dengan junglernya dia tadi War X, Radiant, Bloodlust X bisa jadi mengarah ke arah Immortal juga kali ini. Dia sudah sangat tanky sekali. Last Insanity-nya akan dilepaskan ketika di cancel nantinya untuk real world manipulation ataupun sebagai pembukaan kalau nanti ada tim fight besar yang coba untuk diinisiasi oleh Aura Esports. Jadi agak tertahan Aura, apalagi secara jungler mereka di sini adalah melee hero. Jadi harus berhati-hati banget jangan sampai tertangkap, dan semua lagi deh dari EVOS Icon di sini bisa keluar dari zona real world manipulation. Ya, bener banget. Kayaknya kalau misalnya aku bisa lihat World Manipulation di game yang ketiga ini agak kurang efektif. Yap, ya. Bisa kabur soalnya. Mereka rata-rata bisa kabur. Flicker, Polystar Moon, bahkan 4 Flicker yang digunakan oleh tim EVOS Icon kali ini membuat para pemain dari tim Aura agak sedikit kelimpungan. Lele yang dilakukan hampir saja terkena, tapi World Manipulation dan menuju ke arah belakang dari Pendragon. Duar! PP ke arah belakang tidak berhasil mendapatkan satu orang, tetapi dia mendapatkan Drew. Di sisi lain mereka objektif game menuju ke arah satu batu red. Ini Blitzernya pecah dari seorang Ando terlalu dalam masuk ke permainan, tapi Jamet again and again. Lelenya kena, nggak mau di overcommit. Meanwhile di arah tengah sana ini Blitzer turretnya masih bertahan. Y-Force selalu menjadi salah satu orang paling disiplin di kelas dari EVOS Icon, Bapu. Yap, masih bisa bertahan dari Aura. Walaupun kehilangan satu playernya, mereka akan melakukan serangan balik karena sejauh ini pemain dari EVOS mereka belum mau pulang. Coba lihat Y-Force-nya terus-terusan membuat perimeter di bagian depan. 5 player dari Aura Esports pun sudah berkumpul kembali, menurunkan tempo permainan. Purple buff-nya pun langsung dilumat habis oleh pemain dari EVOS semua. Iya, dari EVOS mereka nggak mau ambil resiko lebih juga. Mereka tetap bermain dengan objektif karena ini adalah nyawa terakhir juga untuk bisa nanti bermain di Grand Final. Jadi EVOS memilih untuk mundur saja semuanya, tarik ke belakang, menanti lagi untuk lore-nya, zone out saja pemain-pemain dari Aura yang memang cukup sulit untuk bisa mendapatkan spacing farming. Karena sekali lagi semua jungle, semua creepnya sudah bersih dimakan oleh EVOS Icon. Wow. Untuk kali ini para pemain dari tim Aura mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Dengan objektif gaming 7 turret diamankan oleh tim EVOS Icon. Yang benar-benar membuat EVOS Icon berada di atas angin untuk di mid game. Yap. Tapi balik lagi, ingat Nathan Opung Wawa selalu punya power yang besar di arah late game. Selalu punya positioning dan bahkan super positionnya itu. Super position, interference-nya juga. Yes, benar super positionnya sih yang lebih sakit banget. Yang kita bisa bilang dengan stack yang tiba-tiba bisa full. Dengan entropy yang menuju ke arah depan bisa saja dia yang bakal memberikan keadaan. Tapi itu balik lagi. Lele dari Andu. Bukan sembarang Lele yang selalu kena terhadap seorang Jamet. Itu Lele, waduh. Langsung connect. Baru aja kita sebutin. Kenal lagi. Itu kalau nyampe dikit Lelenya tuh kalau nggak males dia kena. Habis tadi ongkosnya. Habis. Mahal. Ongkosnya habis. Pulsanya habis. Oke. Nggak nyampe dah tuh. Dikit lagi bakal nampar Karina tuh tadi harusnya dari Abyssal Arrow. Dan benar-benar sekarang temponya bisa dibilang dari motor yang bisa dibilang super bike turun ke motor yang kelas bebek nih Pak. Oh enggak. Ini motor klasik bro. Iya ini udah turun banget temponya. Bunyinya udah gini.
Udah santai banget loh ini, coba lihat. Karena mereka nunggu Lord. Ya mereka ada gelar. Jadi memang nggak mau maju banget sih buat Evos Icon-nya. Tadi kalau kita lihat mereka tadi berusaha buat dapetin itu kurang 1-2 kali hit lagi dari inhibitor tengahnya. Dibiarin aja sama Evos Icon, mereka nggak mau ngambil resiko berlebih. Oke. Dan ini dia Lordnya. Kirain aku 1 kali 24 jam pengen ngomong tadi. Enggak, bos. Oke, tapi kali ini kita lihat Pendragon sudah mulai mencoba menuju ke arah Lord yang terhormat. Udah mulai tertangkap. Ternyata portal kali 1 ke 24 jam sudah ditutup. Kali ini para pemain dari tim Aura mencoba dipaksakan. Ada Esmeralda di garis depan melakukan zoning out dan zoningisasi sudah dilakukan again and again oleh para pemain dari tim Evos Icon. Sae melakukan flanking, tapi lihat dengan Duar Bebek berhasil mendapatkan 1 buah Bapalor, tapi tetap retrinya Indomerit dari Pendragon. Iya, Pak Gagal tadi ya kayaknya ya. Padahal nggak ada sama sekali tim lawan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ji, keluarin aja, nggak usah ditahan, Ji. Keluarin aja, nggak usah Apa yang ditahan. Udah. Tadi kan Duar Bebek, udah. Enggak, keluarin. Mau ketawa gimana? Enggak ketawa. Opung tuh lihat apa dia. Di mute ya. Waduh, kok saya Kayak di rumah ya, agak case beda kalau ini kan. Wow, Lele ya, coba lihat menambahkan lagi tingkat kepedesan dari itemnya. Udah Divine Glade sekali nabrak, dan bahkan untuk sekarang Coba lihat. dari Lunox-nya Genius One. Divine Glaive-nya itu loh masalahnya. ya. Dia COD LT Divine Glaive. Nah, sekali kena aja tuh ya. Itu udah pasti ya, Khusus minimal ya. Cait sih ya Pokoknya hilang lah ya. Jamet, Drew, Okta sama Cait dah. Oke. Itu empat-empatnya kalau kena. Tapi kali ini kita bakal melihat para pemain dari tim Evos Icon mencoba untuk berasuk ke arah base dari tim Aura. Lordnya bergerak dengan bebas di arah bottom lane tanpa pengawalan dan Y-Force. World manipulasi terlalu cepat, terlalu dini, dan bahkan masih bisa bertahan. Pendragon dengan Duarnya menuju ke arah Jamet. Dan hilang. Duar BB double kill, game triple kill, dan Densen. Wow. Evos Icon mengamankan tiket ke Grand Final. Oh my god, congratulations untuk Evos Icon, Opung Wawa. Wow, Evos Icon lagi ya. Ini perform yang baru lagi untuk Evos Icon.